Halo semuanya, shalom. Pastor Randy menyapa yang ada di online, yang ada di onsite, yang ada di floor, yang ada di balkon. Semuanya Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Jadi kesini Bapak Ibu, selain melayani saudara-saudara sekalian, beritakan firman Tuhan, Pastor punya kerinduan untuk mensupport pelayanan YHS Media. Ya, ayo di sini semuanya, Bapak Ibu sekalian hadir. Yang punya handphone mana? Angkat tangannya yang punya handphone. Punya handphone. Ayo. Semuanya saudara-saudara, tolong untuk join di channel YHS Media. Ya. Yang online juga ini, yang sudah menyaksikan live streaming saat ini, ayo join di channel YHS Media. Karena channel ini adalah channel gereja yang memberikan makanan rohani yang sehat. Dan Pastor Andy juga bertumbuh di channel ini, di pelayanan ini, di rumah rohani ini. Dan saya rindu, biarlah pelayanan gereja online bisa menjadi sangat besar juga, bahkan melebihi daripada 100K dan bahkan sampai jutaan subscriber. Ya, oke, silakan duduk kembali. Kan banyak tuh yang tanya, kapan datang? Nah, dadakan datang ini saudara-saudara. Keuntungannya bagi saudara-saudara yang sudah bergabung di channel itu atau join di YHS Media saudara, maka informasinya itu akan masuk ke gadget Bapak Ibu, notifikasinya, pelayanan, renungan, doa, dan bahkan juga hari-hari ini banyak kesaksian kesembuhan yang terjadi lewat wadah ini. Juga akan dibuka dan Pastor Elisa Tampilang memberikan diri melayani, mendoakan orang-orang sakit. Jadi kalau Bapak Ibu ada keluarganya yang sakit, yang di seputar Sulsel, tidak usah untuk ke Kalimantan Timur. Karena di Makassar juga ada hamba-hamba Tuhan yang melayani doa kesembuhan. Dan saya percaya kuasa Tuhan sanggup untuk menolong orang-orang yang lemah untuk dikuatkan, orang-orang yang sakit untuk disembuhkan. Buku Kisah Para Rasul pasal 20. Ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-12. Ini kisah tentang Eutikus dibangkitkan. Selamat mendengarkan, selamat menyimak, dan selamat menerima sabda firman Tuhan yang terbaik bagi Bapak Ibu sekalian saat ini. Pastor Andi bacakan ya. Pada hari pertama minggu itu, ketika para murid berkumpul untuk memecahkan roti, Paulus berbicara kepada mereka karena keesokan harinya ia akan berangkat. Ia melanjutkan pembicaraan itu hingga tengah malam. Pertama-tama kita bersyukur kalau gereja Tuhan di mana kita berjemaat ada namanya perjamuan suci. Saya percaya perjamuan suci mengingatkan kita tentang kasih, karunia, pengampunan, keselamatan, dan hidup yang dibersihkan, yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan perjamuan suci sebentar yang dipimpin oleh Pastor Elisa Tampilan, itu mengingatkan
Dalam hidup kita, peristiwa yang mengingatkan itu bisa menolong menyadarkan seseorang. Kalau dalam bahasa Makassar, urangi ko. Makanya Tuhan ajarkan saya dan kita semuanya, lebih baik ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Ketika saudara ke rumah duka, melihat jenazah terbaring di peti mati. Urangi ko, kata orang Makassar. Kata orang Jawa, iling, ingat. Semua yang hidup suatu hari pasti akan terbujur kaku dan meninggalkan dunia yang fana ini. Hal yang ingatkan kita itu menyadarkan. Kita bersyukur ada di rumah rohani yang rutin mengadakan perjamuan suci. Sehingga mengingatkan kita bahwa selalu kita adalah pribadi yang dikasihi Tuhan. Tanpa Tuhan kita lemah. Tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan kita pasti jatuh dan kalah. Tapi saya ingat bahwa kasih karunia-Nya lebih daripada hidup. Bukan hanya menyembuhkan sakitku, tapi memberikan jaminan kekal. Ketika suatu hari saya menutup mata, saya membuka mata di hadapan Bapa Surgawi, pribadi yang selama saya hidup sangat mengasihi aku. Mereka memecah-mecahkan roti sambil sharing. Saya percaya orang Kristen itu kalau sharingnya pasti firman Tuhan. Bukan gosip, bukan hoak, bukan nyinyir, bukan merendahkan, bukan jelek-jelekin orang. Saya percaya setiap Bapak Ibu jemaat tempat ini, ketika berkumpul sharingnya adalah Bible. Sharingnya adalah firman Tuhan. Nah, ada sebuah kejadian ayat 2 berkata, ayat 8, di ruang atas di mana kami berkumpul dinyalakan banyak lampu. Jadi ini ceritanya udah malam ya. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, karena orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Jadi ketika Eutikus ini mendengarkan sharing, rupanya dia ngantuk. Dan akhirnya dia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat, orang itu sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu sambil mendekapnya dan berkata, "Hus, jangan ribut." Orang Kristen jangan suka ribut melulu. Bahkan Tuhan Yesus menghardik angin ribut. Maka kita jangan suka ribut-ribut. Mujizat masih ada, kesembuhan masih ada. Yang tidak percaya, tidak usah ribut-ribut. Kok begini, kok begitu? Bisa enggak? Gimana? Dia sudah mati. Dia sudah mati suri kek, atau pingsan kek, apa kek. Hus! Jangan ribut. Gimana hasil labnya? Dokternya sudah bilang vonisnya sudah 3 bulan umurnya. Bagaimana biayanya? Bagaimana kemonya? Gimana? Hus! Jangan ribut. Apakah Bapak Ibu berani katakan itu hari ini? Bukan cuma di tempat ini, tapi di sisa umur kita. Ketika ada ancaman atau berkata bagaimana nanti ekonomi kita, gimana besok bayar kontrakan, gimana bayar cicilan, gimana. Dan sebagian orang berkata, iya ya, bahasa Makassar, iya kodong. Bagaimana nasib tak? Teka mata lasata mongko membarak kodong. Hari ini, keadaan dunia tidak bisa mempengaruhi iman orang percaya. Di luar sana banyak orang tidak percaya. Atau mungkin banyak orang berlebar Kristen dan mengaku orang percaya. Tapi kerjaannya ribut melulu. Kita berkata,
diam-diam. Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup, Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu sanggup. Hus, diam kamu semuanya. Orang benar hidup karena dia percaya, bukan dari apa kata orang. Bagaimana? Kapan kamu mengandung? Udah berapa tahun menikah? Mama minta cucu. Ma, tenanglah. Tuhan tidak berjanji keturunan kita mandul. Tapi Tuhan berjanji diberkati kami dan keturunan kami. Anak cucu orang benar. Nah, ada anak kan? Ada cucu kan? Berarti janji itu masih terjadi sampai hari ini. Tuhan tidak biarkan kita sampai meminta-minta. Tapi Tuhan berjanji bagi orang yang percaya. Anak cucumu akan diberkati. Bahkan akan memberikan pinjaman kepada banyak orang lain. Artinya keturunanmu bukan peminta-minta. Tapi keturunanmu adalah orang yang suka memberkati sesama. Siapa yang percaya? Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Orang ini mati. Tapi ada hamba Tuhan yang percaya. Dan dia mulai berdoa. Ketika akan berdoa, banyak pertanyaan. Mungkinkah, bisakah, apa bisa, apa mungkin? Hus, diamlah. Jangan ribut. Sebab ia masih hidup. Dia dapat hidup. Dia dapat sembuh. Mujizat masih ada. Pertolongan masih ada. Tuhan maha melihat setiap doa orang benar. Tidak pernah sia-sia. Tuhan tampun di kirbatnya. Dan saya percaya doamu, doa yang dijawab oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ayat 10. Bible berkata dari Kisah Rasul 20. Lalu Paulus turun dan merebahkan diri ke atasnya. Ia mendekapnya dan berkata, jangan takut karena ia masih hidup. Ayat 11 dan 12. Sesudah naik kembali, ia pecah-pecahkan roti. Ada perjamuan di sana. Ada firman Tuhan di sana. Ada doa kesembuhan di sana. Sama-sama katakan, saya bersyukur banget, katakan. Ada di gereja ini, katakan. Bilang kanan kiri, engkau bersyukur banget deh. Karena engkau, saya, kita ada di gereja ini. Karena di gereja ini, satu, ada perjamuan Tuhan. Yang kedua, ada khotbah firman Tuhan. Yang ketiga, ada doa kesembuhan. Lalu ayat 11 berkata, sesudah naik kembali, ya pecah-pecahkan roti dan makan, setelah berbicara sampai fajar menyingsing. Lalu ia berangkat. Ayat 12. Mereka mengantarkan anak muda itu dalam keadaan hidup. Dan mereka pun sangat terhibur. Dalam gereja ini saya bersyukur banget. Satu, di gereja ini ada perjamuan Tuhan, perjamuan kudus, Holy Communion, Ekaristi, apalagi nama-nama itu. Yang kedua, ada khotbah, ada time for Bible, ada renungan setiap hari, firman Tuhan dibagi lewat live streaming, lewat channel YouTube, lewat IHS Media. Dan ada doa kesembuhan. Lihat, Eutikus jatuh dan dia mati. Oh mungkin pastor gak mati, mati suri, biar. Terserah apa kata orang, gak usah ribut. Tapi paling tidak ada hamba Tuhan yang mendoakan. Karena barangkali ada orang percaya, tapi sudah tidak percaya dengan doa kesembuhan. Atau sorry to say, mungkin ada hamba Tuhan yang melayani khotbah-khotbah,
tapi sudah tidak percaya bahwa kuasa Tuhan masih ada sampai hari ini. Maka saya bersyukur bingit di tempat ini, gereja ini ada doa kesembuhan. Dan yang keempat, Eutikus telah disembuhkan, dipulihkan, dibangkitkan, diantar pulang. Diantar pulang bukan jenazah. Diantar pulang dalam keadaan hidup. Artinya, dalam suatu kebaktian, dalam perjalanan iman orang percaya, harus punya testimoni, harus punya kesaksian hidup. Di gereja ini, in Jesus name I pray. Semua orang yang datang minggu ke minggu dalam setiap kebaktian, setiap roh yang mati, semangat yang pudar, ketika keluar pulang dari kebaktian di gereja pelayanan ini, mereka semua hidup, mereka semua bangkit, mereka semua semangat. Kenapa? Karena di tempat ini ada doa-doa yang menyembuhkan, membangkitkan, memberikan kekuatan yang baru. Dan ketika mereka pulang, mereka hidup, ada kesaksian. Sebab Yesus hidup, maka hari esok sungguh ada. Tadi ketika pastor jalan di sepanjang Pantai Losari, saya dikejar oleh, ternyata baru tahu, itu ibu tentara. Ketika tentara itu mengejar, dia hanya mau cerita. Setelah minta doa, dia mau cerita bahwa ada sebuah kabar yang menggemparkan yang baik. Yaitu entah tetangganya atau kerabatnya yang pernah didoakan di tempat ini, kondisinya dipulihkan. Dan itu membuat heboh orang-orang di tetangganya. Dan siapakah yang dipermuliakan? Bukan lain, tetapi Tuhan yang dipermuliakan. Karena dialah sumber kesembuhan, dia sumber jawaban, dan dia sumber yang menyatakan kasihnya kepada manusia. Dan malam ini, saudara datang duduk di sini bukan biasa-biasa. Tapi engkau mendapatkan setiap firman Tuhan, hamba Tuhan melayani, itu pasti luar biasa. Katakan amin. Karena ketika engkau pulang sebentar, Tuhan memberkati hidup kita semuanya. Yuk beri bersama-sama. Yang mau berdoa angkat tangan. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus selalu percaya
Tuhan Yesus setia. Kami bersyukur buat malam hari ini. Firman Tuhan hadir melawat hidup kami. Adakah hati yang mau datang kepada Tuhan Yesus malam ini dan berkat Tuhan Yesus? Saya mau berdoa, angkat tangan saudara-saudara. Wah, gereja ini bangkit setelah masa pandemi dan menjadi alat Tuhan yang luar biasa untuk kota ini. Mereka akan menyerahkan hati mereka untuk di atas. Setiap tangan-tangan yang terangkat dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pastor Andy bersama tim YHS Makassar tidak sendiri melayani jiwa-jiwa di kota Makassar. Tapi ada ratusan tangan-tangan yang akan diurapi Tuhan. Yang ketika mereka tumpangkan tangan untuk orang-orang sakit, firman Tuhan akan digenapi. Ketika mereka berdoa secara profetik, doanya adalah doa yang sangat-sangat diurapi Tuhan. Tetap angkat tangannya biar pastor tahu saja. Tuhan Yesus memberkati. Saya berdoa bagi semua saudara-saudara live streaming ini juga. Angkat tangan saudara. Kota di mana Bapak Ibu tinggal, Tuhan juga bangkitkan penuai-penuai. Doakan orang-orang yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit. Ada aliran-aliran kesembuhan yang akan men-touch tubuh mereka. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Angkat tangan saudara. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah yang mengecewakan. Segala perkara dapat
memanggil para diaken bisa maju ke depan. Seperti tadi dikatakan firman Tuhan untuk mengingatkan kita bahwa tubuh Yesus itu sudah menyembuhkan kita. Kalau saudara tidak dijamah oleh pendeta Pastor Andi Simon, percaya Yesus yang menjamah saudara, ya. Kau terima tubuh dan darah Yesus, ya. Dia yang menyembuhkan saudara. Angkat tinggi-tinggi roti di atas tangan saudara. Ini adalah roti persekutuan kita dan tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan untuk kesembuhan segala penyakit kita dan kelemahan kita. Terimalah dengan iman, katakan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan. Angkat tinggi-tinggi cawan anggur ini. Biarlah melalui darah Yesus itu akan menyucikan kita, mengampuni segala kesalahan kita. Katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Ini adalah cawan persekutuan kita dengan darah Kristus yang telah dicurahkan untuk mengampuni segala dosa, pelanggaran, kesalahan kita. Darah Yesus menyucikan kita sekali untuk selama-lamanya. Terimalah dengan iman. Katakan dalam nama Tuhan Yesus, kita minum bersama.